Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aljebraku. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aturan pencarian turunan. Yang pertama, kita review kembali definisi dari turunan. Turunan dari fungsi f adalah fungsi lain yang kita notasikan dengan f aksen, yang nilainya pada sembarang x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi h. Beberapa notasi turunan yang kita kenal selanjutnya, apabila kita punya y sama dengan fx, maka turunan dari f kita notasikan dengan f aksen x atau dx fx atau dy dx. Oke, baik. Aturan yang pertama yaitu aturan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k, dengan suatu k-nya adalah konstanta, maka untuk sebarang x, f aksen x akan sama dengan 0, atau kita tuliskan dalam notasi yang lain, dxk sama dengan 0. Buktinya, dengan menggunakan definisi limit tadi, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi h, maka karena diketahui fx-nya sama dengan k, maka fx ditambah h akan bernilai k, dan fx juga bernilai k. Sehingga ini sama dengan limit h mendekati 0, k dikurang k per h, artinya limit h mendekati 0 dari 0. Ya, artinya bernilai sama dengan 0. Sehingga terbukti apabila fungsinya adalah suatu fungsi konstan, fx sama dengan k, k-nya konstanta, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, atau dx dari x sama dengan 1. Buktinya, kembali kita gunakan definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx sama dengan h. Nah, kita tinggal mensubstitusikan fungsi fx sama dengan x, artinya f dari x plus h akan sama dengan x plus h, dan fx sama dengan x, sehingga kita peroleh sama dengan limit h mendekati 0 dari x plus h dikurang x dibagi dengan h, maka ini sama dengan limit h mendekati 0 dari h per h. H per h sama dengan 1, sehingga limitnya akan bernilai sama dengan 1. Jadi terbukti apabila fungsi fx sama dengan x, yaitu fungsi identitas, maka turunannya f aksen x akan sama dengan 1. Selanjutnya, sebelum kita masuk aturan yang ketiga, kita kembali mengingat teorema binomial. Apabila kita punya a ditambah b dikuadratkan, maka kita ketahui ini akan sama dengan a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat, a plus b pangkat 3, dan seterusnya. Secara umum, apabila kita tuliskan a ditambah b dipangkatkan dengan n, dan n-nya suatu bilangan bulat positif, maka ini akan sama dengan an ditambah n a n-1 b ditambah n dikali n-1 per 2 a n-2 b pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai n a b n-1 ditambah b bn. Nah, kemudian samaan ini akan kita gunakan di dalam aturan yang berikutnya, yang kita sebut dengan aturan pangkat. Apabila kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat n, dengan n-nya bilangan bulat positif, maka turunan dari fungsi ini adalah f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n-1. Atau kita tuliskan dengan notasi dx dari x pangkat n sama dengan nx n pangkat n-1. Bukti, kita kembali menggunakan definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Nah, karena diketahui fx-nya sama dengan x pangkat n, maka fx plus h akan sama dengan x plus h dipangkatkan n. Dan fx-nya sama dengan x pangkat n, sehingga ini akan menjadi sama dengan limit h mendekati 0, x plus h dipangkatkan n dikurang x pangkat n. Nah, ini yang x plus h pangkat n ini kita substitusikan teorema binomial tadi, sehingga kita peroleh sama dengan limit h mendekati 0 dari x pangkat n, nx n-1h, dan seterusnya sampai h pangkat n dikurang x pangkat n. Nah, dari sini kita lihat
X pangkat N dikurang X pangkat N akan sama dengan 0, sehingga yang tersisa nanti adalah suku-suku kedua sampai ke N-1 ini, H pangkat N-1 sampai H pangkat N. Ya, sehingga sama dengan, nah bisa kita lihat di sini ada variabel H, di sini ada H kuadrat, ada H pangkat N-1, ada pangkat N, maka H-nya bisa kita keluarkan di sini, sehingga menjadi H dikali persamaan ini, ya, Nx N-1 ditambah dan seterusnya sampai H pangkat N hanya keluar 1, sehingga tinggal H pangkat N-1. Ya, kemudian ini H dibagi H akan sama dengan 1, sehingga nanti yang tersisa adalah limit dari yang di dalam kurung ini. Nah, karena hanya mendekati 0, maka suku yang ini akan bernilai 0, ya. Jadi hanya 0 dikali 0 akan bernilai 0 dan seterusnya. Ini ada H-nya juga, sehingga menjadi 0, ini H juga 0, sehingga nanti akan tersisa suku yang pertama ini, sehingga ini akan menjadi limit H mendekati 0 dari N X N-1, karena tidak ada H-nya di sini, maka ini bisa kita pandang sebagai suatu konstanta dengan menggunakan aturan yang pertama tadi, sehingga ini menjadi Nx N pangkat N1. Sebagai contoh, ya, jadi dx dari x pangkat 3, artinya turunan dari x pangkat min 3, ini 3-nya sebagai n-nya, sehingga ini menjadi n x pangkat n min 1, artinya 3 dikali x pangkat 3 dikurang 1, sehingga turunan dari x pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat. Begitu juga dengan contoh yang kedua, dx dari x pangkat 9 sama dengan 9x pangkat 8, nah 9x pangkat 9 min 1. Yang ketiga, dx x pangkat 100, ini 100x pangkat 99. Oke, selanjutnya aturan perkalian konstanta. Jadi apabila kita punya konstanta K, kemudian F-nya fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan dari Kf, ya, turunan dari fungsi Kf, artinya Kf aksen dari X, ini akan sama dengan K dikali F aksen X. Atau dengan notasi dx, K dikali Fx akan sama dengan K dikali dx Fx. Buktinya, kita misalkan F besar X sama dengan K dikali Fx, ya, K dikali Fx, maka dengan menggunakan definisi turunan, F besar aksen X ini akan sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Jadi ini kita selalu kembali ke definisi turunan fungsi. Nah, karena Fx-nya diketahui K dikali Fx, maka X plus H tentu saja akan menjadi K dikali Fx plus H, kemudian Fx akan menjadi K dikali Fx. Sama-sama ada K di situ, sehingga kita pakai sifat distributif, K-nya bisa keluar, sehingga menjadi K dikali Fx plus H min Fx per H. Nah, kemudian menggunakan sifat limit, kita sudah pernah pelajari sifat limit. Kalau apabila limit konstanta dikali fungsinya, maka ini K konstanta ini bisa keluar ke depan, sehingga menjadi sama dengan K dikali limit H mendekati 0 dari ini. Nah, ini dikembalikan ke definisi, limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurang Fx sama dengan H, ini kita tahu sama dengan F aksen X, F kecil, ya, sehingga ini menjadi sama dengan K dikali F aksen X. Sehingga terbukti kalian fungsi dengan konstanta ini apabila kita turunkan akan sama dengan K dikali turunannya. Oke. Sebagai contoh, kita akan mencari turunan dari min 7 dikali X pangkat 3, ini min 7-nya sebagai konstantanya. Artinya ini akan sama dengan min 7, ya, min 7 yang keluar, min 7 dikali turunan dari X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 kita sudah tahu dengan menggunakan aturan pangkat tadi menjadi 3X kuadrat. Artinya ini sama dengan min 7 kali 3, min 21 X pangkat 2, atau X kuadrat. Contoh yang kedua, dx dari 4/3 X pangkat 9, 4/3-nya konstanta, kita keluarkan, dikali dengan turunan dari X pangkat 9, sehingga 4/3 dikali 9x pangkat 8, 4/3 kali 9 sama dengan 12x pangkat 8. Selanjutnya aturan penjumlahan.
apabila fungsi f dan g ini adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, maka f ditambah g aksen x, artinya turunan dari fungsi f plus g, itu akan sama dengan turunan fungsi f ditambah dengan turunan fungsi g. Artinya dengan notasi dx, ini sama dengan kita tuliskan dx dari fx plus gx akan sama dengan dx fx ditambah dx gx. Bukti, kita kembali ke definisi, kita misalkan fungsi ini, ya, f besar x sama dengan fx ditambah gx. Artinya, f aksen x akan sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx. Nah, kita substitusikan ini, fx plus h sama dengan fx plus h ditambah gx plus h, fx-nya fx plus gx. Sehingga ini apabila kita sederhanakan, ya, ini akan menjadi kita kumpulkan, ya, yang f dengan f, g dengan g, maka kita peroleh fx plus h min fx per h ditambah gx plus h min gx per h. Nah, menggunakan sifat limit, kita tahu limit f ditambah g akan sama dengan limit f ditambah limit g. Sehingga ini menjadi limit dari fx plus h min fx per h ditambah limit dari gx plus h min x per h. Nah, ini kembalikan ke definisi. Ini adalah f aksen x, yang ini adalah g aksen x. Sehingga kita peroleh sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Artinya terbukti apabila kita punya f dan g yang fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan dari fungsi f ditambah g itu akan sama dengan turunan dari f ditambah turunan dari g. Begitu juga dengan aturan selisih, artinya f dan g fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan dari f dikurang g akan sama dengan turunan f dikurang dari turunan g. Buktinya bisa kita gunakan dengan cara yang serupa pada aturan penjumlahan. Sebagai contoh, carilah turunan dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Maka ini bisa kita gunakan notasi dx, atau bisa juga pakai dx, atau bisa langsung pakai f aksen x, dan kita misalkan ini sama dengan fx, ya. Sehingga dx dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6, nah ini akan sama dengan kita pakai aturan selisih di sini, sehingga ini ada kita pandang sebagai f dikurang g, jadi menjadi dx 5x kuadrat plus 7x dikurang dx dari 6. Nah, ini kita gunakan aturan penjumlahan sehingga menjadi dx dari 5x kuadrat ditambah dx dari 7x dikurang dx dari 6. Nah, kemudian ini pakai aturan konstanta, 5-nya keluar, 5dx x kuadrat, 7-nya dikeluarkan, 7dx. Nah, kemudian kita tahu ini pakai aturan pangkat, nilainya akan sama dengan 2x, sehingga 5 kali 2x. Ini adalah fungsi identitas, dxx sama dengan 1, dan ini adalah konstanta, 6 ini, sehingga nilainya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya 10x ditambah 7. Kemudian aturan perkalian. Apabila fungsi f dan g ini adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, maka f dikali g turunannya akan sama dengan fx dikali turunan g, ya, ditambah g dikali turunan f. Artinya dx dari fx dikali gx akan sama dengan fx dikali dx gx ditambah gx dikali dx fx. Bukti, kembali kita gunakan definisi turunan. Kita misalkan fx dikali gx sama dengan f besar x. Maka f besar aksen x akan sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx per h. Ini kita masukkan sini substitusi sehingga ini menjadi fx plus h dikali gx plus h. Sehingga menjadi limit h mendekati 0 fx plus h dikali gx plus h, f besar x-nya sama dengan ini, dikurang fx min h per h. Kemudian ini bisa kita tambahkan dengan f dikali x plus h dikali gx ditambah dikurang fx plus h gx ditambah fx plus h, karena ini nilainya akan sama dengan 0, sehingga kembali ke persamaan yang di atas, akan sama dengan yang di atas ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Nanti bisa kita menggunakan sifat distributif di situ sehingga menjadi fx plus h, ya. Ini ada fx plus h-nya, ada gx-nya,
Di sini ada fx plus h-nya, ada gx plus h-nya. Jadi fx plus h dikali gx plus h dikurang gx. Yang ini juga sama, ini gx yang kita keluarkan. Di gx dikali fx plus h dikurang fx per h. Ya. Kemudian gunakan aturan limit. Ya, ini limit fungsi yang ini ditambah yang ini akan sama dengan limit fungsi yang ini ditambah limit fungsi yang ini, sehingga menjadi limit dari fx plus h dikali limit dikali limit ini ditambah gx dikali limit yang ini. Oke, kemudian karena ini nilainya h mendekati 0, ini akan sama limit dari fx plus h, ini akan sama dengan fx, dan limit ini kembalikan ke definisi, ini nilainya sama dengan g aksen x, dan ini adalah gx, ya, ini sebagai gx-nya ini bisa kita pandang sebagai konstanta, karena tidak ada variabel h di sini ya, sehingga gx dikali ini adalah definisinya adalah fungsi dari f aksen x, sehingga terbukti apabila kita punya fungsi perkalian fx dan gx, maka turunannya akan sama dengan fx dikali turunan g, ya, atau g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Sebagai contoh penerapan aturan perkalian, carilah turunan dari 3x kuadrat min 5 dikali 2x pangkat 4 min x. Ini bisa kita pandang sebagai fungsi fx, yang ini fungsi gx. Sehingga turunannya adalah dx dari 3x kuadrat min 5 dikali 2x pangkat 4 min x akan sama dengan ini fx-nya, ya. Jadi fx dikali turunan gx ditambah gx dikali turunan fx. Sehingga akan sama dengan menggunakan aturan-aturan yang sebelumnya yang sudah dijelaskan, bisa kita kerjakan secara langsung. Ini menjadi 8x pangkat 3 min 1, ini turunan x1, turunan 2x pangkat 4 8x pangkat 3, turunan 3x kuadrat 6x, turunan min 5 0, sehingga ini sisa 6x. Ini kita sederhanakan kembali, ini akan menjadi 36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 5. Nah, apabila ini kita sederhanakan terlebih dahulu, ya, ini akan kita sederhanakan terlebih dahulu, kemudian kita turunkan, maka hasilnya akan tetap sama, ya. Kita peroleh hasil yang sama seperti ini. Selanjutnya aturan pembagian. Apabila kita punya fungsi f dan g, di mana fungsi-fungsi ini adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, kemudian dengan syarat gx-nya tidak 0, ya, maka f dibagi g, fungsi dari f per g, turunannya akan sama dengan gx dikali f aksen x dikurang fx dikali g aksen x dibagi g kuadrat x. G kuadrat x ini artinya adalah gx dikali gx. Kata lain, kalau kita pakai notasi dx, ini dx dari fx per gx akan sama dengan yang di bawah terlebih dahulu, gx dikali turunan yang di atas dikurang fungsi yang atas dikali turunan yang fungsi yang di bawah, kemudian kita bagi dengan fungsi yang di bawah dikuadratkan. Buktinya, kembali kita misalkan f besar x sama dengan fx dibagi gx, kemudian kita gunakan definisi turunan, f aksen x sama dengan limit dari h mendekati 0 fx plus h min fx per h, maka kita substitusi akan menjadi limit h mendekati 0, ini akan menjadi fx plus h per fx plus h min f besar x-nya fx per gx. Ini bisa kita kali silang, ya, atau kita samakan penyebutnya di sini yang bagian atas, sehingga menjadi gx sama dengan limit h mendekati 0 gx dikali fx plus h dikurang fx dikali gx plus h per h dikali 1 per gx dikali gx plus h. Kemudian kita sederhanakan, ini akan menjadi, kita tambahkan fungsi ini, ya, seperti tadi, manipulasi seperti ini, min gx kali fx ditambah fx gx, ini nilainya sama dengan 0, sehingga persamaan yang ini akan sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini gunanya nanti bisa kita kelompokkan mana yang fx, mana yang gx, sehingga ini akan menjadi limit dari, ya, ini gx dikali fx plus h dikurang fx, yang ini gx per h dikurang fx, kemudian ini sama dengan fx, ini ada min
fx gx plus h dikurang gx. Ya, karena ini min dikurang min jadinya plus yang ini per h. Kemudian dikali di luar ini dikali 1 per gx plus h. Nah, artinya ini menggunakan aturan limit ini akan menjadi ini perkalian ya, kurung siku ini dikali yang ini akan menjadi limit yang ini dikali limit yang ini. Kemudian di gx tidak ada fx, tidak ada variabel h-nya sehingga kita pandang sebagai konstanta. Sehingga ini akan menjadi gx dikali limit ini ya, dikurang fx dikali limit ini, kemudian dikali limit ini. Ya, artinya ini akan menjadi gx limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Ini adalah definisi dari f aksen x ya, min fx konstanta, limit h mendekati 0 dari gx plus h dikurang gx per h. Ini adalah definisi dari g aksen x. Kemudian ini limit dari 1 per gx dikali gx plus h hanya mendekati 0, maka ini akan menjadi, masukkan nilai hanya 0, jadi gx dikali gx ya, 1 per gx dikali gx akan menjadi g kuadrat x. Sebagai contoh penerapan dari aturan pembagian, carilah d dx dari 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Yang ini kita pandang sebagai fx, menyebutnya sebagai gx ya. Dengan syarat gx-nya tadi tidak boleh 0. Karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Sehingga d dx dari 3x min 5 per x kuadrat plus 7 akan sama dengan ya, yang di bawah dulu, x pangkat 2 plus 7 dikali d dx dari 3x min 5 dikurang, ingat dikurang tadi rumusnya 3x min 5 per d dx dari x kuadrat plus 7 dibagi fungsi yang bawah dikuadratkan, x pangkat 2 plus 7 dikuadratkan. Sehingga bisa kita kerjakan dengan aturan-aturan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Turunan dari 3x min 5 ini adalah 3 ya, ini konstan 0 sehingga sisanya 3. Turunan dari x kuadrat plus 7 adalah 2x ditambah 0, 2x. Ini kita sederhanakan, maka akan menjadi min 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 21 per x kuadrat plus 7 dikuadratkan. Oke, demikian penjelasan tentang aturan pencarian turunan. Apabila ada kritik, saran, serta pertanyaan dapat dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.